Selamat pagi pemirsa Kompas TV, jumpa lagi dalam Smart Financial Wisdom bersama Halufina. Saya Eko Pratomo dan Muhammad Teguh akan menemani Anda di Sapa Indonesia pagi hari ini. Pemirsa Kompas TV, setelah minggu lalu kita membahas tentang bagaimana melangsungkan pernikahan tanpa menimbulkan utang, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatur keuangan untuk pasangan yang baru menikah. Namun bagi Anda yang sudah lama menikah pun, topik bahasan kali ini kami harapkan tetap bermanfaat. Pernikahan sering disebut hidup baru karena masing-masing pasangan yang sebelumnya hidup sendiri kemudian berikrar untuk hidup bersama yang diharapkan tidak terpisahkan sampai ajal menjemput. Banyak aspek kehidupan yang akan berubah setelah menikah dan satu aspek penting yang akan ikut berubah adalah kondisi keuangan. Sudah bisa dipastikan jika Anda telah hidup bersama dengan pasangan Anda, jumlah pengeluaran Anda sehari-hari akan bertambah. Bahkan pengeluaran tersebut akan menjadi lebih besar lagi setelah memiliki anak. Sedangkan pendapatan belum tentu bertambah. Kebahagiaan sebagai pasangan baru akan dirasakan di awal bulan madu pernikahan. Namun Anda tidak boleh terlarut karena masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dipikirkan oleh pasangan baru, terutama soal pengelolaan keuangan. Nah, fakta mengagetkan didapat dari data Dirjen Peradilan Agama bahwa dua alasan perceraian utama di Indonesia disebabkan oleh dua hal. Pertama, pertengkaran sebesar 46,6% dan masalah yang kedua adalah masalah ekonomi dan keuangan sebesar 28,2%. Sementara dari berbagai sumber menyatakan bahwa pemicu pertengkaran suami istri adalah kembali ke masalah uang. Jadi masalah keuangan menjadi salah satu faktor dominan yang harus menjadi perhatian setiap keluarga. Pemahaman dan kesepakatan suami istri dalam pengelolaan keuangan dengan benar dan baik secara bersama-sama merupakan fase penting yang harus dilakukan oleh setiap pasangan, terutama untuk pasangan muda. Tujuannya bukan hanya agar Anda mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saat ini dan di masa mendatang saja, tapi juga untuk menghindari konflik dan pertengkaran yang tidak perlu. Sebelum kita bahas tentang bagaimana tips pengelolaan keuangan yang sehat bagi sebuah keluarga, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu 4 prinsip utama yang perlu disepakati oleh setiap pasangan. Pertama, prinsip keterbukaan. Walau tidak semua pasangan akan sepakat untuk menerapkan hal ini, namun keterbukaan dalam hal penghasilan serta kesepakatan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup keluarga akan memudahkan perjalanan keluarga mengelola keuangannya dan juga untuk meminimalisir munculnya konflik karena masalah keuangan. Yang kedua, prinsip jangan lebih besar pasak daripada tiang atau penghasilan harus selalu lebih besar daripada pengeluaran. Prinsip ini akan sangat berkaitan dengan pilihan gaya hidup untuk disesuaikan dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Kegagalan menerapkan prinsip ini akan menjadi awal persoalan keuangan yang biasanya muncul dalam bentuk jeratan utang. Setelah 2 prinsip yang dijelaskan Pak Teguh tadi, masih ada 2 prinsip lainnya. Yang ketiga, prinsip mau belajar. Kebutuhan hidup keluarga berdimensi panjang, bukan hanya untuk memenuhi hidup saat ini, ada kehidupan masa depan keluarga yang harus disiapkan setiap pasangan. Setiap pasangan harus mau belajar, melakukan perencanaan keuangan, dan belajar tentang produk-produk keuangan dan investasi, agar tidak saja sejahtera saat ini, namun tetap bisa sejahtera hingga masa depan. Yang keempat, prinsip berbagi. Selain ada kewajiban agama seperti zakat, kurban, perpuluhan, dan kewajiban agama lainnya atas harta, ada kebutuhan untuk membantu keluarga besar masing-masing pasangan. Perlu diingat, pernikahan bukan hanya menyatukan 2 orang pasangan suami dan istri saja, namun menyatukan 2 keluarga besar. Dari sisi finansial, penyatuan 2 keluarga besar ini sering membutuhkan alokasi tambahan biaya pengeluaran untuk membantu anggota dari keluarga besar yang membutuhkan. Selain untuk membantu orang tua, masing-masing pasangan masih ada anggota keluarga besar lainnya yang kadang membutuhkan bantuan dari keluarga lainnya yang lebih mampu. Nah, setelah kita memahami 4 prinsip di atas, lalu apa saja tips untuk memudahkan Anda mengelola keuangan keluarga? Berikut 5 tips yang ingin kami bagikan. Pertama, berbagi peran. Setelah sepakat untuk saling terbuka terkait penghasilan, selanjutnya masing-masing pasangan bisa berbagi peran. Misalnya, istri berperan untuk mengatur kebutuhan rutin bulanan, sementara suami berperan untuk mengurus kewajiban cicilan rumah, proteksi asuransi, hingga kebutuhan investasi masa depan lainnya. Kedua, membuat anggaran keuangan keluarga bersama. Anggaran keuangan keluarga ini sering disebut sebagai catatan arus kas keluarga
untuk memastikan prinsip jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang bisa diterapkan. Pasangan suami istri perlu sepakat tentang pos-pos kebutuhan keluarga dan alokasinya yang disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memastikan agar mampu memiliki investasi rutin setiap bulannya untuk persiapan kehidupan masa depan. Nah, tips yang ketiga yang ini belum banyak dimiliki oleh keluarga di Indonesia, yaitu memiliki neraca keuangan keluarga. Jangan dibayangkan ribet menyusun neraca keuangan keluarga ya, karena neraca itu isinya cuman daftar harta atau aset yang Anda miliki dan juga daftar kewajiban atau utang yang masih harus dilunasi. Dengan memiliki catatan arus kas dan neraca keuangan ini, setiap keluarga akan lebih mudah mengetahui kondisi keuangannya apakah sehat atau sakit. Lalu tips yang keempat adalah memiliki perencanaan keuangan untuk masa depan. Setiap keluarga memiliki mimpi dan cita-cita yang ingin diraih bersama. Perencanaan keuangan merupakan proses mencapai tujuan hidup yang dicita-citakan. Melalui pengelolaan keuangan yang sistematis dan terencana, wujudkan impian dan cita-cita bersama tersebut dengan persiapan jauh-jauh hari melalui tabungan atau investasi berkala yang disisihkan dari penghasilan bulanan. Dan tips yang terakhir atau yang kelima adalah menjaga komitmen dan disiplin membuat sebuah perencanaan keuangan itu memang penting. Namun yang lebih penting lagi adalah komitmennya dari setiap pasangan dan seluruh anggota keluarga untuk menjalankan rencana yang sudah ditetapkan bersama. Termasuk melakukan evaluasi secara berkala berkaitan rencana dan realisasi anggaran keuangan yang sudah dilakukan. Nah, pemirsa Kompas TV, semoga segmen hari ini bermanfaat buat kita semua dan semoga kita lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidup kita dengan pengelolaan dan perencanaan keuangan yang baik. Salam semangat financial wisdom. Smart way to happiness.